Hai teman-teman, ketemu lagi bareng aku Ria di CBR, Cerita Bareng Ria. Senang sekali rasanya hari ini boleh bertemu dengan teman-teman. Setelah 2 minggu gitu ya, kita berpisah. Dan hari ini kita akan kembali cerita-cerita. Dan kerinduannya lewat CBR ini teman-teman tidak merasa sendirian bergumul. Dan teman-teman mau berjuang terus bangkit dari setiap pergumulan-pergumulannya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita sedang alami gitu ya. Tapi kita nggak banyak ceritakan sama orang lain. Takut-takut gitu deh gitu. Apalagi waktu kita tonton banyak gitu ya sinetron-sinetron Indonesia, drama-drama Korea, seperti The World of Merit dan lain-lain, itu membuat ketakutan itu makin ada. Nah, hari ini kita akan bahas dengan tema love and hate relationship with family gitu ya. Tentang bagaimana kita tuh mengasihi keluarga kita, tapi sisi yang lain juga kita membenci. Dan bahkan itu berdampak kepada kita takut akhirnya menikah. Nah, hari ini kita akan sama-sama cerita tentang itu. Dan aku nggak sendiri tentunya. Kita akan ditemani oleh 2 orang teman-teman yang memang berjuang banget, bergumul banget tentang hal itu, dan mereka pelan-pelan pulih dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita undang saja mereka ya. Hai teman-teman. Hola. Halo. Hai. Ya ampun, kalian lagi di hidup saya. Aduh, terima kasih loh sudah mau memberi diri ke CBS. Senang deh didatangin sama alumni-alumni. Ampun. Boleh teman-teman kenalin diri dulu dari Kak Juwita dulu deh, Kak. Silahkan perkenalkan diri. Namanya siapa, kesibukannya apa. Silahkan, Kak. Halo, perkenalkan. Nama aku Juwita, alumni dari Untirta Angkatan 2008. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Tangerang. Oke, thank you, Kak. Ayo silakan, Cici Lena. Halo guys, kenalin. Hai. Nama aku Lena. Aku dari Untirta juga, angkatan 2011 dulu. Teman sekamar Ria dulu. Aduh, masa lalu. iya. Sekarang kerjanya di Tangerang juga. Oke, terima kasih loh kalian mau aku undang, aku susahin datang hari ini. Dan pasti ini nggak mudah ya guys, aku aja ngundang kalian deg-degan. Oke, baik, deg-degan tapi gue ketawa. Baik. Teman-teman, kayak tema hari ini gitu ya, tentang keluarga, love and hate relationship gitu kan. Aku mau tanya dulu deh sama kalian gitu ya. Gimana sih kalian menggambarkan ketidakidealan keluarga kalian gitu. Tapi sebelumnya kenalan dulu kali ya. Lena berapa bersaudara sih, Beb? Anggap aja gue kagak tahu gitu. 3 bersaudara, tapi kakak yang kedua udah meninggal waktu SMP. Sakit. Waktu SMP. Oke. Dan kamu tuh anak berapa sih? Kamu anak bontot. Sisanya kakak pertama sama gue. Oke, baik. Gimana, Len? Kamu menggambarkan ketidakidealan atau ketidakharmonisan di keluargamu, Len? Gimana ya? Gimana, Kak? Kalau misalnya ketidakidealan itu sebenarnya kalau gue sih waktu kecil gitu kayak biasa aja. Maksudnya nganggepnya, oh ya mungkin semua keluarga begini kali ya gitu. Tapi kalau misalnya, kan kalau temenan SD, TK gitu mah kan main di rumah tapi habis itu pulang, nggak mungkin juga denger-denger apalah gitu. Tapi mungkin baru mulai sadar itu ya pas kakak kedua meninggal itu kali. Jadi kayaknya itu titiknya sih. Maksudnya waktu kakak kedua meninggal itu kan memang nyokap stres lah ya, anaknya udah SMP, terus tiba-tiba udah dirawat-rawat, sakit jantung dari kecil, tiba-tiba meninggal juga gitu. Jadi di situ sih titik paling dalamnya bokap sama nyokap tuh sering banget ribut gitu. Jadi tiada hari tanpa keributan. Terus di rumah banyak atraksi dong ya? Iya. Terus mungkin baru sadar-sadarnya itu ya ketika orang lain bercerita gitu kali ya. Maksudnya, oh keluarga gue tuh gini, keluarga gue gitu. Jadi mulai baru ngeh, oh kok keluarga gue beda ya gitu. Maksudnya dulu gue pikir emak gue sebelah sama bapak gue ya biasa aja gitu. Tapi ternyata
baru sadar, oh itu sebenarnya nggak seharusnya begitu, kayak gitu-gitu. Emang seharusnya begitu tuh gimana? Maksudnya sejauh yang dilihat tuh, selain mereka ribut-ribut, biasanya penyebab ributnya tuh apa, Len? Gue kayak lagi wawancara ya. Iya. Penyebab ributnya sih dari yang kecil sampai yang gede. Mungkin ributnya itu karena gini ya. Jadi tuh nyokap memang udah kayak sebel banget gitu sama bokap. Jadi maksudnya kayak udah punya dendam pribadi gitu kalau dibilang. Jadi tadinya tuh masih mikir, oh ya emang bapak nyebelin, jadinya si mama begitu kan. Itu wajar ya kalau misalnya berantem gitu. Tapi memang ternyata ada apa ya, ada luka kali, maksudnya mama tuh sama si papa ini, jadinya luka inilah yang menyebabkan mama tuh, maksudnya salah satunya tuh sering gini, misalnya ke anak-anaknya gitu ya, papa tuh gini gitu, jadi selalu bicara gitu tentang hal-hal buruk yang dikerjain si papa ini gitu. Nah tanpa sadar itu tuh jadi satu hal yang bikin kita tuh apa ya, orang bilang tuh nanggung bebannya semua gitu di anak gitu. Jadi misalnya mama lagi ribut sama papa, kami yang harus melerai. Terus misalnya mama lagi berantem sama papa, berarti kita tuh nggak boleh nakal gitu di rumah, karena kalau kita nakal berarti si mama dan si papa tuh makin kebeban gitu. Dan mungkin salah satu yang paling keinget, paling bikin stres gitu kali ya kalau di zaman dulu itu, waktu dibilang gini sih, maksudnya mama tuh salah sih kayaknya milih papa jadi suami gitu, maksudnya. Wow. Iya gitu. Iya, walaupun bukan bencinya sama kita ya, tapi namanya anaknya kan, maksudnya kayak seolah si mama tuh menyesali kehidupan di pernikahan ini. Jadi bawaannya gue sama cucu gue akan merasa, oh ternyata mama nggak bahagia ya di keluarga ini gitu. Terus kadang mama bilangnya, ya mama bertahan cuma gara-gara kalian. Ya walaupun kelihatannya kitanya berharga gitu ya, tapi kesannya ini mama jadi nggak bisa bahagia nih gara-gara nggak kuat ninggalin papa karena ada gua gitu loh. Kalau gua ya dulu mandang kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus perasaannya sejauh itu gimana, Len? Waktu mama papa berantem terus mama ngomong itu tuh perasaan lu secara pribadi gimana? Sedih sih pasti ya. Maksudnya apalagi waktu zaman-zaman SMP gitu kan. SMP tuh pas banget papa tuh benar-benar yang karena kan papa memang kebiasaannya dulu tuh judi, terus ngutang gitu ya. Jadi kayak tukang tagih tuh datang terus ke rumah, dia jalan terus, jadi riweh gitu di rumah tuh. Nah dulu tuh kalau gue sama Cici, jadi kalau misalnya bokap pulang kan takut bawaannya, maksudnya takut karena takut denger si papa sama si mama ini berantem lagi gitu. Iya, jadi itu rasanya takut banget di rumah sendiri, tapi kayak nggak tenang gitu, jadi lebih di luar daripada di rumah gitu. Iya, jadi kalau malam-malam pokoknya kalau udah denger si papa pulang, itu mendingan masuk kamar terus tutup pakai selimut kayak gitu. Terus kalau dampak ke dewasanya sih pasti insecure ya. Maksudnya kalau gue arahnya ke situ. Mungkin kalau misalnya orang-orang lain ada yang misalnya mencari kenakalan lainnya dan lain sebagainya, kalau gue tuh jatuhnya insecure. Terus gue juga lumayan takut gitu menyampaikan apa yang gue mau. Jadi karena gue merasa, maksudnya nyokap tuh udah sangat tertekan dengan bokap gitu ya. Jadi kalau bisa tuh gue ngurang-ngurangin yang harus dikurangin dari pikiran nyokap gitu. Jadi kadang kalau misalnya gue mau sesuatu nih, tapi misalnya si nyokap tuh nggak suka atau bokap nggak suka gitu, gue lebih memilih ya udahlah nggak usah gitu. Nah lama-lama tuh memang ternyata pas dewasa, setelah konseling dan lain sebagainya, baru sadar gue tuh kehilangan gue kayak nggak tahu gitu gue maunya apa ya gitu. Kalau ditanya gitu gue suka bingung tuh. Ya gue maunya apa? Karena dulu tuh takut gitu ya, kalau ngomong terus takut ini gitu ya. Iya, kebanyakan takutnya. Oke, thank you Len. Kalau Kak Jupe sendiri gimana Kak? Boleh kenalan dulu deh, kakak tuh berapa bersaudara, anak berapa gitu? Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Jadi kalian anak-anak tengah ya? Iya.
Ya. Anak bontot. Oh iya, Anak salah. bontot. Aku sama Kak Jupe di anak tengah. Maaf ya. Tidak idealan atau ketidakharmonisan gitu di keluarga kakak, yang kakak lihat tuh seperti apa? Oke, kalau ketidakidealan, ketidakharmonisan sebenarnya orang tua itu so far berbeda sama kondisi keluarga Lena. Jadi kalau mama sama bapakku itu bukan yang sering ribut di rumah kalau masalah mereka, tapi seringnya masalah anak. Ketidakidealan yang aku lihat di rumah itu dari kecil ya sampai kuliah lah gitu. Itu aku bisa simpulkan kalau mamaku lebih sayang kakakku, bapakku lebih sayang aku. Dan sampai statement itu keluar sendiri dari kakakku kalau bilang, bener Pe, lu yang kesayangan bapak, lu doang yang ditungguin gitu. Itu waktu bapakku meninggal, bukan gua yang ditunggu gitu. Karena dulu pun waktu kecil emang apa ya, kalau aku sih ngerasain sih bedanya gitu. Terus jadi kelihatan maksudnya kayak pilih kasih, terus ada kayak ketidakadilan gitu. Jadi dampaknya kalau aku itu mungkin orang ngirain aku tuh perhitungan ya, tapi aku sebenarnya hanya mencoba adil. Jadi kalau misalnya hal yang kecil nih kayak makanan nih kita bagi 3, ya harus 3. Kecuali lo mau ngasih gue 1, ya di luar itu gitu. Yang penting di awal semuanya adil dulu. Itu dampaknya ke aku. Jadi aku itu apa-apa itu selalu mengutamakan keadilan, prinsip keadilan. Terus sama kalau dulu tuh misalnya aku sama kakak aku suka berantem ya, namanya berantem anak kecil gitu. Jadi aku nggak melihat misalnya mamaku itu kan harapannya kan kita anak kecil kayak tadi Lena kan maunya ngomong kenapa gitu. Ya, Nah tanya. mungkin karena mamaku ibu yang bekerja juga, entah karena dia juga stres lelah dengan pekerjaan. Jadi mungkin pas pulang ke rumah ngeliat anak berantem stres. Jadi mamaku dulu kan sepatunya tuh heelsnya gede banget tuh ya. Kalau misalnya mau ngomong, kakak nakal tuh, sekali lagi ya, ada yang ngomong tuh kena. Jadi tuh, iya, jadi maksudnya tanpa ada penjelasan, akhirnya dua-duanya kena pukul, gitu. Even misalnya aku ingin membela diriku atau aku ingin kasih tahu kronologinya, tapi lebih baik nggak usah, karena daripada kena kan gitu. Nah, kalau itu dampaknya ke aku, jadi aku lebih kayak terbiasa untuk nggak usah ngejelasin sesuatu lah. Mau orang salah paham kayak ya terserah gitu. Pokoknya bagi gue yang kenal gue ya udah cukup gitu. Gue nggak perlu menjelaskan ke banyak orang. Sebenarnya itu nggak kayak gitu gitu. Jadi dampaknya asik kayak gitu. Gitu. Perasaan kakak ini ke orang tua gimana kak? Ke mama, ke papa gitu jadinya kayaknya. Kalau dulu jujur kalau ke mama aku ngerasa aku jauh ya. Jadi kalau dulu tuh sama bapak. Jadi apa-apa kalau teleponan juga sama bapak. Cuman mungkin relasi kami, aku sama mama itu banyak diperbaiki karena waktu sebelum bapak meninggal kan sebulan itu yang sama mama. Jadi di situ tuh yang jadinya aku sama mama jadi lebih dekat lah gitu. Nah di momen-momen itu juga aku benar-benar jujur dengan apa yang aku rasakan gitu. Jadi luka-luka yang dirasakan dari itu soalnya memori-memori SMP itu keluar semua gitu. Nah itu juga waktu di PMK sih. Sadarnya waktu aku iri sama teman PMK yang dapat hadiah dari orang tuanya. Aku iri banget gitu. Jadi aku ngerasa iya nih hadiah dari bapak, hadiah dari papa nih hadiah ulang tahun. Terus kayak ngerasa tuh, kok kayak gue gak pernah ya gitu. Kok kayak gue gak pernah dapat sesuatu ya dari orang tua gitu. Nah, aku juga bukan anak yang banyak menuntut kan. Jadi aku juga gak pernah minta. Pokoknya ada satu waktu, aku pengen nakal nih. Pengen kayak yang, gue mau sesuatu gitu. Terus, gue kayak menuntut kayak, waktu itu handphone gue beneran rusak. Cuman gue beasiswa gue dan itu Nokia, di saat orang-orang udah Samsung gue masih Nokia 3310 kalau nggak salah yang casingnya udah nggak ada. Gue karetin. Nah, tapi sebenarnya poinnya bukan di handphonenya ya. Itu poin kenapa gue merasa iri
ngelihat orang-orang tuh dapat sesuatu dari orang tuanya gitu. Sampai akhirnya itu gue nangis, gue bilang sama Tuhan, aku tuh udah percaya sama Tuhan loh, aku tuh udah terima Kristus gitu. Kenapa aku masih ngerasa kayak begini gitu? Akhirnya pengalaman itu yang bawa gue mundur ke belakang dan gue ngerasain ternyata banyak hal yang gue nggak dapat, kakak gue dapat gitu. Dan gue dari situ gue kayak ngerasa gue mau minta sesuatu gitu, seolah-olah entah mungkin bahasa kasih gue pemberian, gue nggak tahu, mungkin kan ya. Jadi waktu itu ada satu, karena gue sadar dengan itu, gue telepon ke rumah, gue bilang aku mau dibeliin handphone, pokoknya kayak jadi anak yang nggak tahu diri gitu lah, dan tiba-tiba minta handphone. Dan dipukul juga jauh gitu ya Kak? Ya, terus habis itu entah mungkin bokap gue sama nyokap gue kaget atau nggak ngerti kali ini anak kok nggak tahu diri gitu apa gimana gitu, maunya apa sih tiba-tiba minta handphone gitu. Sampai akhirnya situ bokap gue kata-katanya cukup menyakitkan sih. Pokoknya dia bilang intinya sekolah yang baik, kuliah bener-bener. Nanti kalau misalnya dapat sesuatu itu tuh aku nggak ngerasain, itu buat kalian gitu. Sebenarnya satu sisi sedih karena memang bener gue kerja bokap gue udah meninggal gitu. Jadi memang bokap gue nggak ngerasain hasil jerih anaknya gitu. Ya, terus dari situ akhirnya kan ini masih miskom nih, bokap belum tahu, belum paham, sama nyokap juga. Akhirnya gue nulis di kartu Natal waktu itu. Jadi di kartu Natal itu gue jelasin kalau gue merasa selama hati gue sakit melihat orang-orang dapat sesuatu dari orang tuanya, ya. Dan gue nggak pernah dapat sesuatu gitu. Jadi gue bilang sempat gue berpikir seandainya mungkin aja saat itu bokap gue cuma transfer duitnya, bagi gue itu cukup untuk ngebuktiin kalau bokap nyokap gue itu sayang sama gue. Bisa aja itu uang masuk ke rekening gue langsung gue transfer balik. Jadi sebenarnya gue saat itu cuma kayak pembuktian doang. Gitu. Itu sih waktu itu. Cuman waktu sebelum bokap meninggal sekitar 1 bulan itu punya waktulah kami untuk rekonsiliasi dan menyampaikan luka-luka itu, karena kartu Natal itu bokap gue simpan dan baca itu bokap gue sampai nangis. Aduh, jadi gue bilang karena sebenarnya gue cuma bilang aku tuh butuh ditolong Pak, Ma gitu. Waktu itu masa-masa skripsi, soalnya aku ngerasa ada yang nggak bener gitu. Kenapa aku iri ngeliat teman-temanku dapat apa-apa, terus aku melihat diriku kok kayaknya aku nggak pernah dapat apa-apa gitu. Tapi akhirnya bokap nyokap gue mengerti lah. Berkaitan kali ya sama yang tadi kakak ceritain gitu ya. Aku mau nanya deh, kenapa akhirnya itu kan kita dari tadi kakak punya beberapa luka-luka ya, maksudnya merasa jauh gitu ya, merasa kayak aku nggak dapat apa-apa gitu kan, pasti ada sakit hati lah gitu ya, luka-luka gitu. Terus kapan kakak mulai mengampuni gitu, dan kenapa kakak memutuskan untuk mengampuni orang tua kakak? Mulai mengampuni itu sebenarnya proses ya, karena nggak yang langsung satu waktu gitu. Tapi yang paling jelas itu ya waktu kami sebenarnya setelah aku tulis surat itu di situ tuh udah belajar, aku udah mulai baca-baca buku lah, cari-cari tentang buku-buku psikologi gitu-gitu, lebih mengenal diri, karakter segala macam. Terus ya maksudnya dari proses itu sampai yang waktu pulang ke rumah, waktu rekonsiliasi sama mama bapakku, itu sebenarnya udah sih gitu. Cuman kadang-kadang tuh sebenarnya dampaknya banyak. Bisa dibilang tuh salah satunya adalah gue sama kakak gue nggak deket. Bukan cuma sama kakak gue. Menurut gue 5 bersaudara, gue nggak ada yang deket sama saudara kandung gue. Jadi dingin gitu ya Kak? Ya dibilang dingin nggak juga, tapi nggak deket gitu. Bukan yang teman yang dicari kalau cerita gitu, enggak. Makanya jadi kalau di PMK event kami satu kosan kakak adik, tapi orang tahu kakak kandung gue bukan kakak gue gitu. Nah jadi pernah juga ada konflik gue sama kakak gue, sama yang gue salahkan adalah orang tua gue. Oh gitu. Ya cuman ya, tapi kalau dibilang sekarang ya udah mengampuni sih, udah selesai. Oke Kak, berkaitan sama yang tadi kakak sharingin itu gitu ya Kak. Aku mau nanya masalah
langkah-langkah apa yang kakak lakuin gitu kak? Maksudnya buat bisa mengampuni gitu, pulih dengan kondisi keluarga itu. Yang pasti berdoa minta Tuhan menolong mengampuni. Karena kan kalau manusiawi kita susah mengampuni. Betul. Terus terus itu minta Tuhan tolong, terus didoakan. Juga belajar berdamai dengan masa lalu, belajar menerima. Tapi juga kayak tadi kita mengimani kan kalau Tuhan yang berdaulat, berarti bukan suatu kesalahan atau kebetulan kita ada di tengah-tengah keluarga seperti itu dengan orang tua yang seperti itu gitu. Jadi itu tetap yang terbaik, itu rencana Tuhan yang terbaik dan itu disyukuri gitu. Karena mungkin di luar sana banyak, walaupun keluarga kita nggak sempurna, tapi banyak orang yang rindu punya keluarga kan. Misalnya anak panti asuhan gitu. Itu sih yang dilakukan. Dan yang pasti keterbukaan. Jadi tetap dikomunikasikan apa yang dirasakan ke orang tua atau ke saudara kita. Oke. Itu sih. Thank you Kak. Aku ke Lena lagi. Kalau kamu gimana Beb? Sejauh ini gitu ya. Maksudnya hal-hal apa nih yang kamu lakukan buat mengampuni keluarga gitu? Dan kapan mulai belajar mengampuni? Kayaknya mulai belajar tuh malah baru 1-2 tahun ini deh. Karena kan dulu, iya. Karena dulu gue nggak mengira kalau misalnya gue tuh sebegitu sakitnya gitu. Maksudnya dulu tuh gue pikir gue ya oke-oke aja gitu. Maksudnya stresnya gue itu ke gue. Jadi gue nggak pernah benci sih sama orang tua. Kalau dulu ngerasanya. Nah 1-2 tahun ini ternyata baru sadar gitu ada banyak karakter dalam diri kan yang kok gue jadi gini ya, kok gue jadi gini gitu. Ternyata maksudnya waktu itu kan akhirnya konseling gitu. Nah pas konseling itu ya baru sadar gitu. Maksudnya salah satu yang dibahas sama konselor gue itu adalah kelemahan gue itu yang tadi itu kan. Yang pertama gue jadi nggak bisa nentuin tuh apa yang gue mau. Jadinya gue tuh family oriented banget. Jadi kalau apapun pokoknya asal keluarga gue udah nolak tuh gue pasti udahlah nggak usah gitu. Iya. Tapi akhirnya gue jadi stres gitu. Karena ya pastilah orang kalau kehilangan diri sendiri nggak mungkin nggak stres kan gitu. Maksudnya hidup di bawah angan-angan orang lain itu kan nggak mudah gitu kan. Nah terus ternyata itu juga berlanjut kan maksudnya ke relasi pertemanan gitu-gitu kan. Jadi pas udah menyadari itu dibahas lah maksudnya ini kayaknya kamu sama mama kamu itu ini tuh kalau diibaratin nih hidupnya udah terlalu menyatu jadi tuh udah nempel gitu jadi gue tuh nggak punya batas lagi maksudnya gue tuh nggak bisa berdiri sendiri lah jatuhnya gitu sampai di pertanyaan terakhir pas konseling tuh kakaknya bilang gitu kalau misalnya nanti suatu saat mamamu nggak ada gitu apa yang kamu mau gitu. Dari situlah gue baru tahu ternyata gue sebenarnya juga memendam rasa-rasa nggak terima. Terus misalnya dulu gue pikir tuh gue sangat kesel ya sama bokap karena bokap yang selalu cari gara-gara kan kalau di rumah. tapi ternyata seiring keikripan gue sama nyokap, ternyata justru karakter nyokap yang paling banyak mempengaruhi gue. Jadi karena gue tuh kayak image-nya tuh nyokap banget gitu. Nah, ternyata kan mama tuh kesulitannya adalah paling sulit mengampuni orang kan. Jadi, dan itu kadang nggak kelihatan gitu. Maksudnya mama tuh selalu bilang, enggak, papa tuh mesti diajarin gitu. Bilangnya gitu kan. Padahal emang dendam aja gitu kan. Nah, jadi, iya jadinya gue pun begitu sama orang. Ternyata di belakang hari itu, kalau dulu-dulu kan nggak kerasa ya. Gue sangat begitu sama orang, tapi ternyata makin di rumah, oh iya ya, gue kok kayaknya susah ternyata gue tuh mengampuni orang, walaupun gue bilang gue ngampunin orang itu, jadi gue tuh biasanya, misalnya gue tuh kesal sama orang nih, walaupun gue nggak ngomong, atau nggak gue ngomong tapi judes banget kan, lu tau lah. Ya, aku udah selalu kenal kamu lah. Iya. Terus kedua, kalau misalnya gue ngerasa udah nggak bisa dibilangin nih orang. Gue tuh lebih memilih memutuskan relasi itu daripada membenahi itu. Jadi itu kayak cara gue untuk daripada ntar gue kayak nyokap tuh.
udah nggak ada pilihan, susah mengampuni stres gitu. seumur hidup gitu. Jadi gue biasanya lebih kayak gitu. Nah, setelah tahu, oh ternyata maksudnya orang tua gue sebegitu mempengaruhi karakter gue ya gitu. Di situ malah justru pertama kalinya muncul, kenapa ya orang tua gue kayak gitu. Jadi pertanyaan itu justru pertama kali muncul setelah gue menyadari bahwa seharusnya gue nggak sebegitunya harus menanggung itu gitu loh. Karena kalau dulu gue menganggap itu biasa gitu, karena saking terbiasanya tiap hari gue merasa itu sangat biasa dan normal gitu. Tapi setelah itu, maksudnya memang yang kayak tadi Kak Jupe bilang, keterbukaan kan awal pemulihan ya. Maksudnya setelah cerita itu tuh gue mulai baru bisa belajar bahwa ya nggak ada orang yang sempurna. Maksudnya nyokap bokap gue pun dulunya dididik mungkin dengan cara yang gimana gitu, sampai menyebabkan mereka juga jadi seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya setelah dari konseling itu berlanjut, maksudnya memang benar sih, cara satu-satunya mengampuni itu kan ya kita deket sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kita nggak deket sama Tuhan, itu tuh kambuhnya parah banget. Jadi bawaannya tuh pengen marah, pengen nyerang, pengen apalah gitu, pokoknya kasar lah jadinya. Tapi ketika kita deket sama Tuhan tuh, kita jadi sadar sih, maksudnya bukannya justru setelah gue mengalami banyak persoalan dengan nyokap bokap gitu ya, gue menemukan karakter gue yang sekarang gitu sih. Maksudnya misalnya kalau gue nggak dilatih sama nyokap kebiasaan, ini kan salah satu kelemahannya gini ya, misalnya nyokap tuh kalau ada apa-apa ke gue gitu kan. Jadi tapi gue akhirnya sangat belajar jadi orang yang bertanggung jawab sih di satu sisi. Terus misalnya gara-gara kayak gitu juga, gue tuh kayak kalau misalnya orang tuh kadang kan ini orang nyusahin banget gitu. Kalau gue nggak merasa kayak gitu, setiap kali orang minta tolong gitu, ya udah gue kerjain aja gitu. Jadi ada hal-hal baik yang kadang gue temuin justru ketika walaupun mungkin caranya salah gitu, tapi itu membentuk gue yang sekarang sih. Dan gue nggak bisa bilang gue cuma mau ambil baiknya doang gitu. Maksudnya karena yang buruk-buruk itu juga menolong gue bertumbuh sampai sekarang. Oke, thank you Len. Ternyata waktu kita belajar gitu ya, dari semua kesulitan itu ada hal baik yang sebenarnya kita bisa ambil gitu ya. Oke. Tapi gue mau nanya juga nih Len sama lu. Kalau tadi kan ngomong masalah relasi umum ke orang lain gitu ya, maksudnya ke orang-orang tuh jadinya ya sudah, bahkan sempat bikin batas gitu ya, takut jadi dendam dan sebagainya gitu. Tapi kalau ke lawan jenis gitu, saya kan tadi sampai mama tuh keluar ya omongan menyesal gitu ya, kesannya nikah sama papa gitu. Nah waktu lu denger itu tuh gimana? Lu ke lawan jenis tuh gimana? mulai berat ya. Aduh, ada maaf PKK-nya ya, sahabat lagi. aku. Oh iya ya, ya Allah, pacar kamu PKK-nya dia Kevin. ya. Berat tahu integrasi sahabat sendiri. Kayak gini sih, maksudnya gue tuh baru sadar belakangan ini, gue tuh kalau misalnya menjalin relasi sama pria, gue tuh hampir jarang beneran pacaran. Jadi gue biasanya lebih milih HTS-an. Iya, jadi kalau misalnya cewek-cewek butuh kepastian, gue tuh sangat bahagia kalau gue di HTS-in gitu. Karena menurut gue sesuatu yang nggak terikat itu kayak lebih safe kalau buat gue ya, zaman dulu gitu. Jadi misalnya gue deket sama orang, gue senang deket apa gitu, tapi kalau misalnya untuk menjalin yang serius gitu, gue langsung menjauh gitu, karena gue ngerasa kayaknya mama kan dulu selalu muji-muji papa waktu masih pendekatan gitu, bukan saat udah jadi. jadi gue suka merasa antar kalau udah jadi malah nyebelin gitu. Nah jadi gue tuh sangat terjebak sama pemikiran itu dulu ya, waktu belum sadar, waktu masih ya. Nah terus ngaruh juga ya, memang pasti jadi takut sih kalau misalnya jalin relasi yang serius. Yang pertama kan takut kejadian yang ketimpa di keluarga itu keulang lagi gitu. Kayak maksudnya kalau gue sendiri dulu tuh suka mikir, gue nggak bisa habisin waktu nggak sih, maksudnya
nyampah gitu, harus sedih-sedih kayak gitu. Kalau dulu tuh bahasa gue gitu, nyampah kalau misalnya gue harus cinta sama orang, atau nanti dikecewain terus gue harus nangis-nangis gitu, malas banget lah gue gitu. Udah kayak bahasanya udah cukup banyak lah masalah gue gitu, jangan ditambah-tambah lagi, ya kan. Terus yang kedua itu sama kayak tadi gitu, kan kelemahan gue itu insecure ya. Jadi kadang keluar lah, misalnya gue tuh kalau misalnya gue ketemu orang yang toksik, gue tuh sangat gampang dengerin apa kata mereka gitu. Jadi misalnya waktu dibilang, oh lu gini sih, ini harusnya lu nggak kayak gini dong. Tuh gue langsung mikir, gue kurang baik ya gitu. Karena mungkin cara keluarga gue menerima gue adalah karena gue anak baik gitu loh. Maksudnya kan di keluarga gue tuh sangat kental perbandingan. Jadi kalau misalnya si anak baik ini pasti dipuja sepanjang masa, kalau si anak buruk gitu, pasti dicaci sepanjang masa gitu. Jadi gue ya kayak gitu, langsung gue mikir, gue cukup baik nggak sih, apa gitu, minder guanya kayak gitu. Jadi ya pasti sulit jalin relasi ya karena kayak gitu. Ada hal-hal yang maksudnya gue masih simpen kalau dulu tuh. Jadi ngerasanya antara takut nanti orang itu mengecewakan, sama takut juga gue sebenarnya juga nggak layak buat dampingin sih gitu. Dan daripada nanti gue jadi makin kacau, dulu tuh nyokap gue sering ngingetin kita begini, daripada cewek mah ya kalau udah pinter, udah rajin, udah kerjanya bagus, ngapain sih nikah mau cuma pusing, ntar yang ada stres. Itu diucap setiap hari sama nyokap gue kalau lagi berantem sama bokap. Gue dididik seperti itu, jadinya tertanamnya begitu ya. Iya, jadi dulu gue ngerasa ya udahlah gitu. Kayak gitu. Terus kok sekarang jadi bisa pacaran beberapa lama sama Kevin, lama kan? Terus ya kenapa akhirnya bisa pacaran sampai sekarang lama? Bahkan mungkin mau menikah kan kamu ya Beb ya gitu. Ya walaupun belum tahu kapan. Apa ya? Ya itu balik lagi, maksudnya kalau gue mengingat hidup ini kan sebenarnya gini ya, apa yang kita mau kadang-kadang nggak kejadian, apa yang kita nggak mau kadang-kadang justru kejadian gitu. Jadi waktu zamannya, iya juga ya, gue udah lama juga pacaran sama si Kevin. Jadi baru mikir lagi. Jadi sebenarnya gue tuh nggak dulu tuh awal-awal kayak gitu lebih ke gini sih, karena mungkin juga kan zamannya jadian sama si Kevin itu kan memang pas lagi di kosan ya, maksudnya masa-masa baru, iya lagi sembuh-sembuhnya tuh gue di situ. Kan nggak banyak ketemu keluarga kan, paling seminggu sekali gitu. Jadi bisa dibilang itu masa-masa gue mulai lihat relasi orang tuh nggak selamanya menyedihkan gitu kali ya. Itu pertama kalinya gue kebuka gambaran bahwa bisa loh ternyata seorang suami itu bertanggung jawab. Bisa loh seorang istri itu mengampuni walaupun misalnya suaminya tuh banyak ngelakuin kesalahan kayak gitu. Mungkin kalau lihat zaman dulu tuh kan abang kakak kita yang sudah menikah itu ya, akhirnya mungkin memang melihat kenyataan itu jauh lebih membuka pandangan sih daripada diomongin. Kayaknya kalau misalnya cuma diomongin bisa gitu, gue mah nggak bakalan percaya lah sama yang begitu. Tapi mungkin gue ngelihat gitu, akhirnya oh iya ya gitu. Dan dulu mah masih mikirnya gini, ya udahlah coba aja dulu gitu kan. Tapi lama ya cobanya, bertahun-tahun. Ya itu dia kan. Ya begitulah. Terus memang ya segala sesuatu kan harus kita mulai dari doa. Jadi ya mungkin si Kevin kuat kali ngedoain guanya ya. Jadi gue tobat juga akhirnya gitu. Oke, baik. Tapi dia ada trauma buat menikah jadinya sini atau masih tetap trauma gimana? Trauma buat menikah itu paling dalam 2 tahun lalu yang pas lagi konseling-konselingnya itu kali ya. Maksudnya itu kan namanya juga orang baru sadar, pastilah kaget segala macam gitu kan. Terus ya kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang kan sensitifnya itu gini ya. Misalnya pasangan ini lagi ngelakuin sesuatu hal, terus mirip nih sama sih yang dilakuin bukan, kan bawaannya udah pengen ngadu aja gitu kan, kayak pengen langsung
sama aja dia. Kan itu kan kalau lagi rusak kan kayak gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya ke sekarang-sekarang, karena memang juga udah mulai terbuka juga kali ya sama nyokap bokap, dan bokap nyokap tuh banyak belajar. Maksudnya belakangan ini pun juga udah lebih terkontrol lah gitu. Maksudnya kalau bertengkar juga nggak kayak dulu lah maksudnya gitu. Jadi perlahan itu pun juga mulai pulih gitu. Sebenarnya ketakutan itu kan ya emang akan hilang ketika kita ngelihat sesuatu yang benar-benar worth it gitu untuk kita pertahankan gitu. Iya. Berarti ketemu dengan orang yang tepat, kuat doanya, dan sebenarnya butuh perjuangan gitu ya, Beb, sampai lu harus konseling sekitar 2 tahun gitu ya, buat bisa benar-benar mulai pelan-pelan lepas dari trauma itu ya. Dan maksudnya benar sih, maksudnya ketemu orang yang tepat itu bukan berarti dia sempurna ya, tapi maksudnya dia juga belajar menunjukkan gue juga berjuang nih untuk kayak gini-gini. Jadi akhirnya kita juga iya ya gitu, kalau dia juga mau berjuang, kenapa gue juga nggak mau berjuang untuk bisa sama-sama gitu. Gitu sih. Iya, oke. Thank you. Kalau Kak Jupe sendiri gimana Kak Jup? Terkait relasi lawan jenis. Kan saya udah mulai tuh DP WhatsApp, ada ngomong rewet gitu kan? Gimana Kak? Kalau dari yang dialami sih, kalau dialami langsung ke pasangan, sebenarnya ada cerita yang berbeda sih gitu. Jadi dari bagian yang tadi kalau yang aku ceritakan itu satu bagian sisi keluargaku. Nah ada satu lagi nih, kalian kenal lah junior kalian yang tidak lulus ya, adik kesayangan Lena. Ya jadi sebenarnya sama. Jadi kalau karena memang kayak tadi aku bilang bisa ngelihat gimana orang tua ini beda nggak adilnya ada, terus jadi memang ada versi anak kesayangan tuh ada gitu. Jadi dalam satu rumah bisa memperlakukan tiap anak itu berbeda banget gitu, dan itu yang aku rasain. Nah itu yang aku lihat dari kecil dengan adekku. Jadi sangat-sangat banyak yang mentoleransi dia lah. Kalau misalnya menyangkut dia itu kan jujur kan itu sangat melelahkan ya, karena kan yang ngontrol dia di kampus kan aku gitu, dan sampai akhirnya berakhir dengan tidak selesai, even pindah juga ke Medan sama aja gitu. Jadi kalau dibilang kadang ada marah juga ke nyokap ada, karena ngerasa kok orang tuanya sendiri pun dia nggak bisa hormatin gitu, atau nyokap gue ngerasa udah di depan nyokap gue aja, nyokap gue nggak bisa bikin dia disiplin, bedanya apa? Jadi sikap tidak tegas atau apalah gitu, gue nggak ngerti lah kenapa gitu ya. Itu yang bikin kekesalan, marah, terus juga ya dibilang jadi malu, ada malu karena ngerasa, gue malu adek gue kayaknya nggak bisa gue andelin gitu. Kayaknya adek gue tuh nggak membanggakan kayak ada orang lain yang kuliahnya bener gitu lah. Jadi kayak ya gue seperti ya itu tadi ya gue bilangnya seperti malu dengan kondisi keluarga gue. Terus dengan kondisi kakak gue yang sangat terkenal jutek dan judes itu, even orang-orang kampus tahu. Kalau itu udah mikir, gue takut banget ntar bercandaan dia itu nyakitin hati pasangan gue, atau misalnya ada nggak? Kayaknya gue tuh takut memperkenalkan keluarga gue ke pasangan gue, dan benar lah terjadi karena pasangan gue kan dari Sukabumi ya, Sunda yang terus kalem gitu ya. Iya, dan terus kakak gue yang sangat nyablak bercandanya. Hatinya sih baik, baik. Cuman bercandanya butuh orang-orang yang mengenal dia. Denger ya. Enggak. Soalnya kakak emang hatinya baik. IG, kan? Suka main IG juga kakak itu. Iya. Hai Kak. Jadi maaf ya kakak kami omongin. Jadi kalau kakakku ini memang, maksudnya anak-anak PMK yang teman-teman deket juga kan udah tahu dia lah, udah kenal dia. Ya tahu lah ya bercandaan PMK juga gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga hal yang aku takutkan. Misalnya gue punya pasangan, bisa nggak ya masuk ke keluarga gue, atau terima nggak ya gue gitu-gitulah. Karena kayak tadi gue bilang, gue ngelihat
Mungkin kalau pasangan gue dari orang-orang PMK yang udah sempat kenal kakak gue, itu gue lebih yakin aja kan. Udah kenal adik gue, even adik gue nggak lulus. Tapi ternyata kan pasangan gue bukan pacar gue, masih pacar gue, bukan orang yang mengenal siapa kakak gue atau adik gue di kampus gitu. Dia juga dengan pertemanannya mungkin berbeda, dengan latar belakang keluarga berbeda gitu. Jadi karena aku pernah bawa pacarku ini main sama anak PMK, dia kaget dengan bercandaan anak PMK. Terlalu jujur gitu ya. Iya, kampusmu ya sometimes kadang ngerasa teman-teman gue asik-asik aja, ahlunya aja yang kaku gitu. Maaf ya, kalau pacarnya Kak Jupe. Maaf ya pacar gitu. Sekarang abang yang diomongin. Banyak yang dimention ya. Iya, banyak yang diomongin. Kalau ada nama-nama disensor gitu. Paling itu yang bikin takut, terus kayak ngerasa takut gagal. Nanti kalau misalnya, kalau misalnya gue bukan jadi orang tua yang adil, gue takut nanti gue malah menciptakan anak-anak yang kayak gue, yang punya kepahitan-kepahitan. Maksudnya, ya memang sih sempurna apapun nanti kita jadi orang tua, kan pasti ada proses yang Tuhan izinkan buat anak itu gitu. Tapi berharapnya kalau bisa janganlah gue yang mengakibatkan anak gue punya kepahitan atau dia punya trauma apa gitu. Itu sih. Itu yang gue takutin gitu. Jadi kayak ngerasa, gue bukan bilang bokap nyokap gue gagal, enggak. Justru karena gue tahu orang tua itu sangat sulit gitu kan. Dengan cari duit, ngedidik gitu. Terus kayak gue 5 bersaudara, itu perhatian ke 5 orang dengan kebutuhan yang beda-beda, itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi gue sangat takut kayak, ini aja gue merasa, kalau gue bisa bikin kayak yang nyokap gue lakuin ke gue aja, itu menurut gue udah hebat. Gue gak ada jaminan ke depan apakah gue bisa ngelakuin hal yang minimal sama aja gitu. Itu sih yang gue takutin. Jadi kayak gue punya standar tersendiri. Tapi jika gue juga takut gitu, gue gak bisa mencapai yang harapan gue itu gitu. Itu sih yang ditakutin. Terus kayak ya mungkin ya ini dalam keberdosaan gue ya. Dalam keberdosaan gue melihat dengan adik gue gak lulus kuliah seolah-olah itu kegagalan. Jadi gue ngerasa gue juga gak mau gitu kalau nanti gue punya, gak siap lah gue ngedidik anak kalau punya anak kalau anak itu ternyata jadinya dia gagal gitu, jadinya dia ya gitulah. Jadi itu sih yang gue takutin. Jadi dibilang kayak gak pede berelasi di awal ya pasti ada. Jadi sebenarnya untuk membicarakan keluarga itu kayak ditunda aja. Karena kan memang kalau kita akan kasih serius, itu kan tetap harus dibuka kan lembaran-lembarannya. Gitu. Terus gimana Kakak Adil sama itu? Kalau Lena kan tadi pertama tuh mulai cerita ya sama Kevin, jujur gitu ya. Kevin kuat-kuat doain gitu. Kalau Kakak sendiri gimana untuk deal tentang itu sendiri? Kalau aku iya sama. Kalau aku sih mencoba jujur ya dengan apa yang aku rasakan, aku ceritain ke pasanganku. Walaupun mungkin dia juga nggak selalu setuju dengan penilaian atau cara pandangku gitu. Misalnya aku kayak menganggap, mamaku ini terlalu manjain, mamaku ini bisa aja justru aku dapat pandangan yang berbeda dari pacarku gitu. Itu sih yang, dan maksudnya dengan dia yang mendengar, menerima, itu tuh mensupport juga. Kadang-kadang juga dia bisa mengerti apa yang kurasakan, itu akhirnya menolongku untuk ya maksudnya mulai mempercayakan lah, percaya dia akan menerima, dia bisa mensupport gitu sih. Jadi memang ya harus diceritakan, dan maksudnya aku nggak mau fake, misalnya biar dia lihat aku baik, terus aku kayak nutup-nutupin kekesalanku sama mamaku juga aku nggak mau. Jadi maksudnya aku tetap dengan apa yang kurasakan gitu, tetap kuungkapkan, tapi juga ya menerima sih apa juga yang dia masukan dari dia lah gitu. Itu sih. Berarti jelas ya, maksudnya aku dari dengar cerita kalian, nggak semua cowok juga kan ya siap mendengar cerita keluarga kita ya. Dan nggak semua cowok juga tuh bisa memahami dan ikut gitu ya. Berarti sebenarnya ya, memang kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan dengan pilih orang yang memang tepat gitu ya, orang yang sanggup jalan bersama, dipimpin oleh Tuhan gitu ya kayak. Ya Len ya.
Iya. Ya nggak sih? Bener nggak gue? Benar-benar. Aku Kalau nggak tahu. terima keluarga, kalau nggak terima keluarga kita, nggak mungkin dong Iya. kita mau berrelasi, ya nggak? Iya. Benar. Dan nggak bisa juga pasti berantem Iya. jadinya. Betul. Tapi kalau kakak sendiri kan kakak mau nikah, ada nggak sih kak persiapan-persiapan apa yang kalian lakukan gitu buat menolong benar-benar siap deal dengan masa lalu dan mulai pelan-pelan melangkah gitu? Ada nggak ya? Apa ikut bimbingan apa atau apa seminar apa gitu? Ada nggak sih baca buku apa gitu? Jadi kalau kami yang official kami lakukan yang pasti kan KTB dulu, KTB berdua ya, sama pacaran. Tapi ini yang pranikah ini kami ikut bimbingan premarital class di DKI. Itu ada 2 batch gitu. Ada 2 sesi besar. Jadi satu sesi besar isinya kalau nggak salah 10 kali pertemuan lah gitu. Terus nanti ini sesi ini baru mau mulai nanti di minggu depan gitu. Terus aku sih terberkati banget dengan tema-temanya di dalam, karena itu juga sebelum masuk ke sesi itu, jadi dia kayak ada tes assessment gitu. Jadi lihat kita, nah nanti ada di satu bab berapa gitu, itu dipakai tuh hasil tes kita di awal. Nah disitulah kelihatan dulu kepahitan, masa suka dukanya dari bener-bener yang dari kecil, SD, SMP, SMA itu. Jadi ya itu juga banyaklah menolong mempersiapkan kita, terus apa yang dialami pasangan kita, masa lalunya dia, terus kita juga gitu. Jadi itu juga ya makin mengenal pasangan kita dan juga makin melihat kemungkinan ke depan. Dengan pengalaman gue seperti ini, pengalaman pasangan gue seperti ini, pasti kan kami dipengaruhi kan gitu. Ya pola seperti apa yang nanti ke depan mau dipakai buat membangun keluarga gitu sih. Oke. Thank you. Kalian mau nambahin, Len? Nambahin apa? Kelas premarital. Premarital. Ada juga nggak hal-hal yang kalian sama Kevin tuh siapin untuk menolong tuh belajar gitu ya dari kesalahan masa lalu orang tua gitu? Hal apa yang kalian lakukan gitu? KTB sih kalau misalnya sejauh ini, karena kan memang KTB menolong banget sih untuk mengenal satu sama lain, tahu pola pikir. Yang kemarin terakhir tuh kan sempat juga maksudnya salah satu baca buku apa tuh yang kata ada kayak kita ngeliat pola diri kita gitu loh. The Road Back to You. Ya itu. Kayaknya kayak jalan buku ya. Ini deh, Lena itu kayaknya tipe 2 deh. Kenapa? Tipe apa? Tipe 2. Tipe nomor 2. Tipe nomor 2 apa tuh, Kak? Nanti baca aja di buku itu. Ya lanjut. Iya. Jadi maksudnya kan kita kan tahu nih karakter satu sama lain, tapi kan kadang yang bikin sulit untuk bisa menerima satu sama lain itu bukan karena kita beda, tapi karena kita nggak berempati satu sama lain gitu kan. Jadi maksudnya buku itu sih kita jadi mulai belajar, oh dia tuh ternyata begini tuh karena dia tuh dulunya begini ya gitu. Nah gue juga kayak gitu, pokoknya sebaliknya lah. Jadi dari situlah kami sama-sama belajar bahwa kita tuh bawa luka masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nanti mau berhubungan tapi kita juga justru malah saling melukai, sebenarnya buat apa gitu. Harusnya kan justru di dalam hubungan itu kita saling mendukung satu sama lain, saling belajar. Di lalu kayak gini, apa yang bikin pasangan tuh bisa nginget itu mungkin kita kurang-kurangin sebisa mungkin. Walaupun mungkin memang itu gak gampang gitu. Tapi justru gue menikmati sih, maksudnya di masa proses pacaran ini tuh kalau misalnya gue pacaran gak segini lamanya gitu ya bahasanya, mungkin gue akan terjun dalam satu hubungan yang sebenarnya gue sama dia tuh gak sama-sama siap gitu. Jadi justru dari KTB menurut gue itu menolong banget untuk akhirnya mempersiapkan gitu untuk rencana-rencana ke depannya kayak gitu sih. Lewat baca buku, diskusi firman gitu ya. Guys, kita sambil jawab Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan yang bolehlah dijawab. Kalau tadi ada beberapa juga yang udah kejawab sih. Tapi ini satu hal yang mungkin
banyak yang ngalamin, ini banyak yang nanya sih. Bagaimana menghilangkan rasa kesal dengan ortu yang selalu buat masalah? Bahkan setelah diampuni ada masalah baru lagi. Siapa dulu nih yang mau jawab? Gimana? Lena dulu deh. Ya Lena deh, banyak nih ceritanya. Gimana, Beb? Mungkin kalau gue sekarang ini mulai ngelihat bahwa ya memang jadi orang tua tuh nggak gampang gitu. Jadi orang tua nggak gampang, itu salah satu hal yang selalu gue ingat. Jadi setiap kali gue lagi kesel atau apa gitu, hampir rata-rata sebenarnya orang tua itu pengen banget anaknya itu jadi yang terbaik. Maksudnya sama seperti anak tuh pengen banget orang tuanya baik, segitu pengennya juga orang tua punya anak yang baik gitu. Jadi, tapi kan cara orang kadang-kadang beda. Maksudnya ada yang menunjukkannya misalnya nyayangin anaknya sayang banget gitu, sampai anaknya tuh jadinya manja banget. Ada yang dibiarin aja sampai anaknya keras, tapi mungkin jiwanya mimpinnya jago gitu ya. Jadi maksudnya bukan berarti kita nggak bilang kita nggak terluka gitu, karena kalau kayak gitu kita nggak akan sembuh sih, maksudnya gitu. Tapi salah satu hal yang mengingatkan itu adalah kayak gitu. Pernah nggak sih maksudnya berpikir bahwa apa yang dilakuin orang tua kita itu sampai sekarang kita bisa mikirkan bahwa oh kayaknya ada yang salah nih sama orang tua gue gitu, sampai gue jadi kayak gini. Bukankah momen itu pun sebenarnya Tuhan pakai untuk mengingatkan kita bahwa ke depan tuh kita harusnya nggak kayak gitu. Jadi belajar gitu ya. Jadi bagi gue tuh mungkin setelah kan gue nih tahun ini 26 ya, maksudnya setelah seperempat abad dilewati ini, gue makin belajar bahwa apapun hal yang tadinya gue sungut-sungutin tuh sebenarnya menolong gue banyak hal belajar sih gitu. Nggak pernah ada satupun hal yang kayaknya Tuhan tuh biarin lewat gitu aja gitu. Jadi kayak dulu gue bersungut-sungut banget, gue kenapa sih emak gue kecil dilesin mulu gitu kan. Gue tuh liburan bukannya jalan-jalan, tapi gue les sempoa lah, Mandarin lah, apa lah gitu. Tapi pas sekarang gue kerja, maksudnya gue sangat biasa gitu untuk belajar sesuatu yang baru, apa segala macam. Kalau bukan karena nyokap gue kayak gitu, mungkin gue nggak kayak sekarang gitu. Jadi gue nggak pernah bilang, lu nggak terluka kalau misalnya orang tua lu begitu, itu bohong. Tapi lu bisa pilih, maksudnya apakah lu mau melihat itu dari sisi negatif terus sampai akhirnya lu terluka, dan kemudian ya begitu kan, kalau kita jadi korban akhirnya kita juga jadi pelaku kan. Besok lu kayak gitu juga pasti dalam lingkaran setan gitu ya. Iya, atau lu memilih ya udah berdamai. Toh sebenarnya lu benci orang tua lu nggak ada gunanya. Lu sama aja kayak benci diri lu sendiri kok, maksudnya gitu. Karena ya orang kita lahir dari dia, gede dari dia, kita mirip sama dia. Gue dulu gitu, semakin gue benci kalau nyokap gue nggak mau ngampunin bokap gue, ternyata gue juga benci sama dia, ya kan? Tapi maksudnya at least ketika gue belajar mengampuni, melihat dia juga berat gitu ngadepin bokap gue, dan maksudnya itu bukan suatu hal yang lu bisa deal dengan gampangnya. Tapi setelah itu gue malah jadi lega gitu. Sekarang bisa dengar perspektif mama, bisa juga malah jadi bisa untuk nasehatin, ngobrol bareng gitu. Kayaknya kalau misalnya kita pakai cara yang keras, sesuatu yang keras tuh malah makin kacau sih gitu. Belajar. Kalau Kak Jupe sendiri mau nambahin Kak? Tadi sih aku udah jawab sih ya, waktu aku sharing di awal. Yang pertama sih, terus doakan sih. Mungkin kenapa orang tua kita mengesalkan menurut kita, supaya kita punya hati yang berhati untuk mengampuni dan mendoakan orang tua kita. Ya, betul. Bijak sekali kakak ini ya. Iya. Tapi aku mau nanya deh, guys, ini dalam pertanyaan pribadi ya. Apa ya yang kira-kira terjadi gitu ya, menurut kalian? Tadi kan Lena udah bukain satu tuh. Waktu kita memilih nggak mau mengampuni gitu, kan ada beberapa orang yang misalnya pikirnya begini, ya udahlah skip gitu ya, capek gue ngadepin keluarga ini, ya udah skip gitu. Dia akan memilih abai gitu ya, bodo amat gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu? Kalau tadi kan salah satu yang Lena bilang kan akan jadi lingkaran setan ya gitu, itu dampak paling besar gitu. Ada nggak sih dampak-dampak lain yang mungkin akan terjadi kalau kita memilih nggak mengampuni gitu? Dari Kak Jupe sendiri boleh tambahin? Penyesalan. Karena kan orang tua kita kan nggak selamanya sama kita. Nah, jadi ya pergunakanlah waktu yang ada gitu. Jadi
menurutku ya, ya emang sih kita masih manusia berdosa ya. Tapi bener yang kayak kata Lena tadi. Yang pertama kan firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu kan. Jadi sebenarnya bukan gimana kondisi orang tua kita menghormati mereka, enggak. Gitu. Tapi kan menghormati itu, mengasihi itu kan emang udah perintah. Jadi ya lakukanlah mengasihi orang tuamu, menghormati orang tuamu karena kamu takut, maksudnya karena kamu taat sama Tuhan gitu. Itu sih. Dan maksudnya kalau misalnya kita menyerah, kita nggak pernah tahu perubahan apa yang Tuhan lakukan sama keluarga kita. Kalau ternyata kita setia berdoa dan kita terus punya effort buat kayak melakukan sesuatu lah gitu. Kan bisa aja kita baru ngelihat misalnya perubahan atau pertobatan orang tua kita di usia berapa. Dan kebayang nggak kalau kita berhenti berdoa, berhenti melakukan sesuatu, kita nggak bisa ngelihat hasil itu nanti gitu. Gitu. Jadi harusnya kita punya pengharapan, bukan kebetulan gue ada di keluarga ini, apalagi kalau gue sudah menerima Tuhan, itu sudah percaya sama Tuhan, berarti ada hal yang Tuhan mau untuk gue lakukan buat keluarga gue gitu. Itu sih. Thank you, Kak. Lena mau nambahin lain? Ada lagi nambahan? Kalau kita nggak mengampuni gitu. Sebenarnya kalau kita nggak ngampunin, yang pasti sih bebannya buat kita gitu. Jadi nggak pernah ada orang lain yang paling dirugikan selain diri kita kalau kita nggak ngampunin. Maksudnya menjalani hidup dengan membenci orang itu berat. berat banget. Jadi kayak lu apa-apa netting, apa-apa lu kesel, apa-apa lu emosi. Maksudnya itu walaupun misalnya kita sudah hidup dalam lingkungan persekutuan gitu-gitu ya, tapi kalau misalnya lu masih bawa itu, sebenarnya lu menipu diri lu sendiri dan mau sampai kapan gitu. Sebenarnya kan kita meledak pada waktunya kan masing-masing. Ya, gitu. pasti. Ya, jadi ya buat apa dibawa gitu. Maksudnya sebenarnya kita kan kalau nggak ngampunin orang, buat apa sih gitu? Maksudnya apa untungnya buat kita? Sebenarnya lebih banyak kita jadi capek, jadi gampang capek, jadi bodoh lah maksudnya gitu, dalam artian misalnya di kerjaan jadi nggak konsen, mikirinnya dibenci aja gitu. Tapi ketika kita mengampuni itu kan justru kita lega gitu, dari apapun yang mau kita kerjain tuh jadi lebih clear sih menurut gua. Gitu. Ya benar. Ya aku jadi teringat sama ini sih, satu film rohani ya, Overcomer gitu ya. Kalau teman-teman ada yang udah nonton, di sini maksudnya film itu kan neneknya tuh punya banyak kepahitan ya, dan dia tuh jadinya ketus gitu ya. Maksudnya hal yang paling mengerikan dari kita nggak mengampuni itu kepahit itu ya, pahit itu berdampak keluar gitu ya. Maka kita jadi ke orang juga ketus gitu, dan nggak enak ya kayak kata Lena tadi. Waktu kita belajar tuh adanya kelegaan gitu. Jadi sebenarnya waktu kita mutusin nggak mengampuni ya, kita memendam, menyimpan banyak sekali pahitan sih ya, dan nggak bebas gitu hidupnya. Guys, satu pertanyaan terakhir kali ya, aku pilih. Bagaimana kalau orang tua kita gitu ya, dia tanya sering gitu ya, nggak mendukung apa yang menjadi pilihan kita. Bagaimana kita meyakinkan mereka? Silahkan, kawan-kawan Q. Siapa yang mau jawab? Kak Jupe dulu lah. Tadi kan ya. Kak Jupe. Gimana kalau orang tua tuh nggak mendukung pilihan gitu? Gimana meyakinkannya, Kak? Bingung ya. Kalau misalnya dibilang nggak mendukung pilihan, coba lagi-lagi sebenarnya semuanya dikomunikasikan sih. Didoakan dan dibicarakan. Kenapa, jelaskan alasan-alasan kenapa kita memilih pilihan kita dan bukan pilihan orang tua kita. Gitu. Pokoknya jujur, misalnya minat saya di sini atau saya sukanya karena ini, cita-cita saya ini gitu. Terus dan maksudnya waktu memang kita mantap dengan itu, kalau misalnya orang tua kita udah kasih kesempatan, ya berikan yang terbaik gitu. Jangan sampai nanti ternyata hasilnya nggak bagus, nanti orang tua ngomong gini, tuh kan mama bilang juga apa gitu. Ibu-ibu sekali kakak ini ya. Iya. Maksudnya senjata maut ya. Jadi kalau menurutku sih ya sama sih kayak yang tadi kan topik, sebenarnya kan orang tua itu kan pasti mau yang terbaik buat anaknya kan. Iya, betul. Nah itu yang maksudnya pelan-pelan dijelasin ke orang tua. Maksudnya coba bilang, mama mau aku pilih ini tapi aku nggak happy, itu bukan diriku gitu. Atau aku nggak bisa kasih, itu bukan yang terbaik yang aku bisa lakukan kalau aku ada di situ gitu. Atau aku ngambil pilihan gitu sih. Itu bisa dijelaskan. Dan kalaupun misalnya orang tua memang masih butuh banyak waktu untuk mendukung. Jadi kalau misalnya ada
kayak entah bacaan atau apa yang kira-kira mensupport itu, coba share aja gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya, pokoknya maju terus pantang mundur sih. Tapi kita juga Tapi bertanggung maksudnya jawab selama- gitu ya Kak. Iya, tapi bertanggung jawab gitu. Selama memang pilihan kita kan bukan yang salah kan gitu. Iya. Kita hitung-hitung, kemudian kita jelasin, kemudian kita bertanggung jawab atas apa yang kita bilang itu gitu. Ya. Dari Lena mau nambahin, Beb? Kalau gue pernah punya pengalaman sih, maksudnya ada satu hal yang gue sangat pengen gitu. Sebenarnya kan gue termasuk orang yang kayak tadi Kak Jupe bilang, jadi kalau misalnya gue mau A, biasanya gue bertanggung jawab sih untuk hal itu. Jadi gue akhirnya nyokap tuh bangga aku. Nyokap bokap mempercayakan, bukan bangga juga sih, maksudnya jadi bisa tahu bahwa ya udah dia pasti kerjain dengan serius kalau dia udah pilih gitu. Nah, tapi pernah ada satu hal yang memang gue rasa itu benar, tapi ternyata nyokap tuh nggak setuju gitu, bokap juga kurang setuju. Nah pas dulu tuh gue pernah dalam berpikir kenapa sih gitu, karena menurut gue baik, menurut gue ya. Tapi maksudnya memang benar bahwa segala sesuatu itu harus kita doain, karena dengan doa itu kita jadi dapat hikmat kan. Itu benar perlu atau enggak buat gue nih, maksudnya gue pengen tapi perlu nggak, butuh nggak gitu. Nah gue sih belajarnya maksudnya waktu itu gue pernah sharing itu, dulu tuh ada salah satu senior gitu, terus dia di masa terpuruknya gue lah, waktu itu gue udah stres karena merasa, gue mau jalan bener aja susah banget sih gitu. Terus abis itu terakhir senior gue ini bilang gitu, dulu saya itu nggak mau sekolah kedokteran, tapi orang tua saya tuh suruh saya sekolah kedokteran. Sekarang setelah berpuluh-puluh tahun saya menjadi dokter, saya baru menyadari kalau apa yang orang tua saya bilang adalah cara Tuhan untuk memimpin saya menuju ke saya yang sekarang, saya yang sekarang bisa sharing sama kamu. Nah menurut gue begitu juga cara Tuhan waktu itu menuntun hidup gue gitu. Jadi waktu itu gue merasanya kok begini ya gitu. Tapi ternyata kan memang itu baik buat gue. Bahkan sampai sekarang itu gue baru sadar bahwa kalau mungkin gue nggak menuruti kata orang tua gue, iya justru gue nggak jadi kayak beginilah gitu. Maksudnya gue salah memilih lah gitu. Jadi yang pertama sih sama seperti yang tadi Kak Jupe bilang, apapun tuh doain gitu. Entah hati orang tua kita yang jadi melemah lembut gitu ya, nurutin maunya kita, atau kita yang dibawa menurut maunya Tuhan gitu. Thank you, Len. Lena bawa dari sisi yang lain gitu ya. Maksudnya waktu orang tua kita nggak setuju, jangan langsung ngerasa peng gitu ya. Tapi mulai tanya lagi gitu. Ada maksud apa nih? Maksud Tuhan tuh apa gitu. Itu juga cara Tuhan mendidik gitu ya, menuntun sebenarnya gitu ya. Oke guys, thank you. Teman-teman kita akan jawab kuis dulu ya. Aku akan umumin pemenang kuis 2 minggu lalu gitu kan. Selamat untuk pemenangnya itu adalah Putri. Dia akan mendapatkan satu buku, judulnya itu Karunia Penderitaan. Selamat ya Putri. Selamat menderita Putri. Semoga habis baca buku ini kamu tidak jadi menderita lagi. Itu tidak janji ya guys. Dan teman-teman kita juga akan kuis lagi. Dan hadiahnya itu buku ini. Jeng jeng, kelihatan nggak sih? Ya, judulnya itu adalah Mencintai Hingga Terluka gitu ya, tulisan Julianto Simanjuntak gitu, dan istrinya. Buku ini bagus banget, nanti aku closing statement-nya juga pakai buku ini, udah bocoran gue gitu ya. Dan kuisnya gampang banget, sebutkan dari alma mater mana kami bertiga, alma mater kampus mana kami bertiga. Semuanya tahu satu bener semua ya. Iya. Dan untuk teman-teman yang jawabnya paling cepat dan jawabnya benar gitu ya, kirimkan ke DM Instagram Perkanas Banten dan akan mendapatkan buku bagus ini gitu. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan dengerin satu buah lagu. Lagu ini tentang bagaimana keluarga itu juga adalah surga kita yang Tuhan anugerahkan. Semoga teman-teman juga boleh tolong dalam menikmati lagu ini. Kita sama-sama dengarkan.
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Oke guys, kita balik lagi. Nggak terasa kita sudah banyak berbincang-bincang gitu ya teman-teman. Tapi aku mau tanya satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Aku mau nanya, pernah nggak sih kalian merasa lelah gitu ya mengasihi keluarga, melayani keluarga? Pernah nggak sih merasa begitu gitu? Dan apa yang membuat kalian balik lagi untuk terus mengasihi keluarga itu? Gitu, dari siapa dulu boleh lah. Kak Jupe silakan. Gimana Kak? Pernah nggak sih lelah gitu Kak mengasihi keluarga? Kalau lelah sih kayaknya sampai lelah enggak ya. Entah karena faktor jauh juga, itu mempengaruhi loh. Karena nggak ngeliat tiap hari. Betul. Iya, kalau pulang kampung Jadi baru ya Kak, emosinya keluar. Iya. Jadi maksudnya beda kalau kayak kakakku yang ngelihat setiap hari tuh pasti ngelapor. Nah itu baru kayak capek, dapat laporan tuh capek banget. Ya. Gitu. Tapi kalau dibilang lelah mengasihi sih enggak sih ya.
Cuman memang kadang ada masa-masa kayak berdoanya jadinya nggak detail gitu. Misalnya kan ada hal-hal yang detail yang didoakan khusus untuk adik. Nah, cuman karena itu udah bertahun-tahun, jadi kadang-kadang tuh suka nggak detail lagi doanya gitu. Jadi kayak, yaudahlah Tuhan berkati adik gue. Cuman diingetin lagi sih, suka diingetin lagi sebenarnya apa sih harapan gue buat adik gue gitu, buat keluarga gue. Itu sih, jadi kalau dibilang sampai lelah sih enggak. Cuman masa-masa mendoakan dengan serius itu mungkin adalah mulai kendor gitu ya. Oke. Tapi yang membuat balik lagi buat terus setia doain mereka tuh apa, Kak? Roh Kudus kali ya yang menaruhkan di hati kita gitu. Kalau keluarga sih itu kan bukan didoakan sesekali ya, tapi kan kalau aku pribadi kan keluarga itu kan didoakan ya setiap ya setidaknya tuh saat teduh dan doa malam itu orang ya keluarga pasti didoakan, disebut nama gitu sampai ponakan. Jadi kalau aku ngerasa itu nggak yang bukan sesuatu yang berat dilakukan, tapi maksudnya memang aku butuh Tuhan menjaga keluarga aku sih. Justru maksudnya karena aku mengasihi keluarga aku, mempercayakan mereka sama Tuhan. Berarti waktu Roh Kudus menggelisahkan tuh kakak juga berespon gitu ya. Ya harus doain lagi. Iya. Oke, kalau dari kamu sendiri gimana, Beb? Terkait pernah nggak lelah mengasihi keluarga? Lelah pernah. Jadi habis pulang dari Untirta. Untirta dari jadi anak kosan. Kan obatin tuh kan yang masih kampus lah. Maksudnya benar-benar battle-nya itu kan ya pas udah selesai benar-benar di rumah gitu kan. Tiap hari ketemu, tiap hari dengar, tiap hari ya bersinggungan lah gitu. Jadi kan namanya juga keluarga gitu kan nggak mungkin lah kalau nggak ada konflik kan. Nah, pernah kelelahan. Maksudnya misalnya ketika tekanan di kerjaan lagi numpuk, di pertemanan juga lagi numpuk, keluarga juga numpuk gitu kan. Dan keluarga tuh paling enak buat jadi ngegas gitu kan. Kalau sama temen kan kadang kita masih suka nggak enakan gitu kan. Kalau sama keluarga kan senggol dikit bisa, lu nggak lihat apa gitu kan maksudnya. Jadi pernah kelelahan, pernah juga dalam kondisi marah. Tapi ya kayak gitu sih. Maksudnya itu jatuh bangun sih menurut gua. Sampai sekarang pun gue terus belajar gitu. Karena gue terus tiap hari di rumah. Jadinya ada masa-masa yang memang kebeban banget, ada masa-masa mengingat kebaikannya mereka gitu kali ya. Jadi kalau tadi misalnya pertanyaan berikutnya adalah kenapa masih setia doain, karena gue bukan cuma terima hal yang buruk dari mereka, tapi juga terima hal yang baik gitu. Jadi kayaknya justru gue merasa diri gue terlalu jahat sih kalau misalnya bilang bahwa keluarga gue nggak layak dicintain, karena sejelek-jeleknya gue, mereka lah orang pertama yang selalu mendukung gue gitu sampai sekarang ya. Oke, thank you. Beb, sekalian dong closing statement sebelum kita mengakhiri acara kita ini buat para teman-teman yang di rumah. Closing statement-nya mungkin lebih kayak kenapa gue mau share di sini ya itu ya, maksudnya kita hidup itu kan pasti punya kekurangannya masing-masing gitu. Nggak ada orang yang sempurna. Kita bawa background yang kadang-kadang juga nggak sempurna. Tapi kayaknya terlalu banyak tokoh di Alkitab yang gara-gara hidupnya nggak sempurna, kuasa Tuhan tuh bekerja terlalu dalam di dalam hidupnya mereka gitu. Jadi gue selalu bilang bahwa nggak pernah sih, maksudnya kejahatan kita itu nggak bisa berubah jadi baik kalau kita ketemu Tuhan gitu. Jadi tetap dekat sama Tuhan, dan itu tuh menolong kita bisa melihat hal-hal baik di tengah hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita gitu sih. Thank you, Beb. Kalau Kak Jupe sendiri, Kak, silahkan Kak. Dari aku sih, yang pertama, bersyukurlah buat keluarga kita. Coba dilihat-lihat muka orang tuanya, muka kakak adiknya. Syukuri keberadaan mereka, itu anugerah dari Tuhan, walaupun tidak sempurna. Dan gak usah minder, gak usah ngerasa malu, karena memang di luar sana gak ada keluarga yang sempurna, satu pun gak ada yang sempurna. Karena tadi gak ada orang yang sempurna, berarti gak ada keluarga yang sempurna. Jadi gak usah ngerasa cuma keluarga gue yang kayak gini, enggak. Semua orang keluarganya gak sempurna kok gitu, pasti ada lemahnya. Terus untuk yang berkaitan dengan teman hidup, walaupun kita gak bisa pilih siapa orang tua kita, siapa keluarga kita, tapi kita bisa pilih seseorang yang nanti bersamanya kita bisa bangun keluarga. Gitu aja sih.
Jadi terus doakan keluarga kita dan terus doakanlah dan selamat mengampuni keluarga. Oke, thank you Kak. Thank you ya teman-teman. Saya udah mau sharing hari ini di CBR gitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang dengerin. Jangan ditutup dulu. Aku tutup dengan satu bagian yang menurutku menarik sekali dari buku ini gitu ya. Salah satu buku yang menolong untuk pulih waktu berjuang mengasihi keluarga gitu ya. Dia bilang begini, mengampuni bukan untuk melupakan kesalahan, tetapi untuk menjadikan hal itu sebagai pembelajaran. Mengampuni adalah kita masih mengingat, tetapi tidak lagi sakit. Kini setiap kali aku mengingat dan menceritakan pengalaman ini kepada orang lain, hati saya tidak lagi sakit. Malah bersyukur Tuhan mengizinkan masa laluku yang pahit. Aku bersyukur dan tidak pernah menyesal lahir dari kedua orang tuaku. Mereka adalah orang tua yang ajaib, telah melahirkanku, memberiku hidup dan keluarga. Aku percaya Tuhan terlibat dan mengizinkan saya mengalami semua pengalaman itu. Dan Ia sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Teman-teman, untuk segala hal yang sulit yang kita hadapi, mari terus melihat hal-hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Selamat mengasihi keluarga, selamat mengampuni, selamat bergumul untuk menanti pasangan yang tepat dari Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Dah.